Tahu nggak, TikTok namanya beda loh di Cina. Di negara asalnya itu, perusahaan ByteDance pertama kali meluncurkan aplikasi ini dengan nama Douyin pada September 2016. Setahun kemudian, mereka baru merilis versi internasionalnya dengan nama TikTok. Aplikasi ini nggak butuh waktu lama buat populer. Gimana kalau di Indonesia? Kalau kamu perhatiin nih, TikTok sebenarnya udah lumayan dikenal sekitar 2 tahun lalu. Tapi ya karena opini negatif yang bikin potensinya tersendat. Dikatain kontennya alay, nggak bermutu, nggak mendidik, sampai dibilang melanggar norma. Kominfo bahkan menggunakan alasan terakhir buat blokir TikTok pada 3 Juli 2018. Seminggu kemudian keputusan itu dianulir setelah pihak TikTok berjanji akan lebih mengawasi kontennya. Nah, mulai saat itu TikTok makin populer, apalagi sejak akhir 2019 di mana publik figur kita mulai ikutan main. Alurnya kira-kira gini, satu selebgram main nih, terus viral, terus ditiru sama artis lain, gitu seterusnya, sampai akhirnya hampir semua orang main TikTok. Termasuk para pejabat kantor Kominfo. Alasannya macam-macam. Ada yang ngerasa tertantang niruin gerakan yang gini-gini tuh. Ada yang butuh rehat dari kerjaan, atau ya ngikutin tren aja. Hasilnya bikin startup lain geleng-geleng kepala. Pada Februari 2019, TikTok udah di-download sebanyak 1 miliar kali. TikTok juga dinyatakan sebagai aplikasi seluler ke-7 yang paling banyak diunduh sepanjang 2010 sampai 2019. Nah, bikin penasaran kan apa sih yang bikin TikTok populer? Pertama, TikTok adalah aplikasi gado-gado yang target penontonnya amat sangat luas. Kamu yang main pasti ngalamin. Pas bikin konten nih, langsung tuh ditawarin banyak filter, klip lagu, potongan video, atau konten TikTok lain. Bebas, sesuai selera. Penggemar lip sync juga makin betah, apalagi pas Musical.ly merger ke TikTok pada November 2017. TikTok diuntungin sama kultur meme yang tetap dipertahankan oleh sebagian penggunanya. Hasilnya adalah kombinasi materi yang kayak nggak ada habisnya, juga bikin penggunanya gampang viral. Kenapa? Gini, perhatiin deh, di medsos lain tuh kamu harus pelan-pelan cari follower, dengan nunjukin kualitas konten, gaya hidup yang unik, atau seenggaknya punya penampilan yang menarik. Di TikTok agak beda, pengguna justru dilempar dari satu jenis konten ke konten lain, dari satu tren ke tren lain yang otomatis memotong mata rantai antara content creator dan penonton. John Herman dari New York Times ngamatin tuh betapa liarnya TikTok kalau dibandingin sama aplikasi lain. Ibaratnya ya udah yuk kita bikin platform, kita sediain toolsnya dan biarin tuh orang-orang mau manfaatin kayak apa. Kebiasaan ini yang bikin TikTok bisa dapat demografi pengguna yang luas. Kamu bisa tonton video remaja tanggung sampai yang lansia, video tukang masak di warung kaki lima sampai selebgram yang tinggal di Bali, dari yang bikin penduduk Beijing sampai warga Bekasi, semuanya ada. Faktor kedua, stok tantangan yang gak habis-habis. Instagram bisa populer karena jadi medsos paling narsis, gabungin sama challenge-challenge asik, maka lahirlah TikTok. Anak muda banget lah pokoknya, yang dikit-dikit pengen eksis, tapi udah bosen pasang foto doang. Kalau kata Business Insider, TikTok sukses menarik perhatian Gen Z. Gak heran kalau 41% penggunanya berusia 16-24 tahun, dan 90% penggunanya main TikTok setiap hari. Faktor ketiga, TikTok is fun. Kamu boleh nyinyir, tapi orang yang main TikTok kelihatan happy-happy aja tuh. Gak ada yang namanya gengsi atau malu. Orang bisa tampil seaneh-anehnya, atau mamerin sisi yang belum pernah dia tunjukin ke orang-orang. Lumayan kan buat detox dari internet, dari berita-berita yang isinya hoax, debat, atau yang julid-julid. Kalau ngutip Joh Constantine dari laporannya untuk TechCrunch, TikTok bukan soal siapa kamu, tapi gimana kamu menghibur audiens. Semua platform ada potensi, ada kontroversi. TikTok bisa menyebarkan subkultur fashion bernama e-boy dan e-girl kepada para remaja di berbagai negara. TikTok juga bisa menyulut tensi politik antara China dan Amerika gara-gara Trump pengen ngelarang TikTok di negaranya. Cuma ya agaknya susah ya kalau nyari orisinalitas atau substansi yang agak dalam di TikTok. Kadang isinya emang gak jelas. Ya maklum, bikinnya instan. Ngandelin banyak template dan cuma diniatin buat hiburan aja. Ini mungkin risiko dari ambisi menjangkau kategori konsumen yang luas, sekaligus memanjakan pengguna pakai status viral. Makanya pernah dengar kan kalau ada yang bilang TikTok itu cringe? Tapi medsos mana sih yang benar-benar bebas dari cringe? Lagi pula TikTok punya masalah yang lebih serius. Tren kontennya di India pernah dinilai misoginis, praktik cyberbullying yang melecehkan sampai yang rasis juga pernah ada. Nah yang sejak tahun lalu diobrolin tuh, predator seksual yang berkeliaran di TikTok. Targetnya para pengguna di bawah umur yang bikin konten
lip sync sambil joget-joget. Orang-orang cabul ini terus ngirimin pesan yang jorok dan dalam beberapa kasus bikin remix joget bareng. Iuh. Atas kekhawatiran ini, pemerintah India sempat memblokir TikTok pada April 2019. Katanya aplikasi punya potensi buat mendorong pornografi. Sementara itu, dalam kasus yang lebih ekstrim, beberapa pengguna juga ada yang terluka berat atau meninggal akibat nggak hati-hati pas niruin challenge berbahaya. Kasus-kasus ini harus jadi perhatian nih. Buat siapa? Ya kamu-kamu yang main TikTok. Juga buat seluruh pihak yang berwenang. Jangan asal bikin konten tanpa memperhatikan keselamatan dan aturan. Senang-senang boleh, tapi nggak usah ngerugin orang lain juga. Have fun ya!